Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas tentang financial distress. Pertanyaannya adalah, ketika kondisi keuangan yang tertekan atau financial distress, harus ada inisiatif dari perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan dari kondisi financial distress. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu financial restructuring dan operating restructuring. Nah, di sini the main objective dari kedua inisiatif tersebut, financial structure dengan operating structure, adalah untuk membuat value bagi stakeholder, artinya menyelamatkan nilai perusahaan agar tidak semakin menurun nilai sahamnya. Sehingga create value of stakeholder menjadi tujuan utama baik bagi kebijakan financial structure dan operating structure ketika kondisi financial distress. Nah, yang pertama di sini ada financial structure, kita bagi menjadi dua ya. Di sini yang pertama adalah cutting dividends dan equity restructuring. Nah, kita bahas kondisi yang pertama dulu, cutting dividends. Kebijakan cutting dividends yang merupakan kebijakan financial structure diambil ada dua pendekatan, bisa smooth atau bisa juga quick. Smooth artinya pelan-pelan dikurangin, dan quick artinya tiba-tiba langsung dikurangin dengan jumlah yang sangat signifikan atau tidak ada sama sekali. Nah, biasanya cutting dividends ini diambil bagi perusahaan yang binding debt covenants, yang punya kewajiban utang yang mengikat, sehingga kewajiban utang tersebut membuat perusahaan tidak bisa membayar dividen. Nah, juga ada alasan strategis untuk cutting dividend ini, yaitu untuk to enhance bargaining power with labor union dan government. Bisa juga kebijakan cutting dividend ini digunakan untuk meningkatkan posisi tawar-menawar terhadap labor union dengan government. Dalam kondisi financial distress mungkin butuh kebijakan, misalkan ya, gaji yang ditahan dan sebagainya, itu butuh bargaining power dengan labor union dan government. Nah, dividen di-cut itu merupakan salah satu penguat dari posisi bargaining power. Nah, biasanya kebijakan cutting dividend ini akan diikuti dengan pengurangan berbagai hal, termasuk asset expenditure, external financing activities, artinya pengeluaran untuk membeli aset dikurangin, pengeluaran untuk financing dari eksternal dikurangin, pengurangan employees bisa jadi ya, pengurangan tenaga kerja begitu ya, dan pengurangan R&D, research and development spending. Itu yang pertama dari sisi cutting dividends. Dari sisi yang kedua ada equity restructuring. Di sini perusahaan akan mengubah struktur equity-nya. Yang pertama adalah dengan membuat creating dual class capitalizations dalam bentuk kelas A dan kelas B. Apa itu kelas A dan kelas B? Kelas A ini adalah aset saham yang ditawarkan kepada current shareholders, tapi dia tidak punya vote, tidak punya hak untuk memvote. Sedangkan kelas B ini diberikan kepada insider seperti manajemen, dan mereka punya hak untuk vote untuk menentukan kebijakan dalam perusahaan. Ini dimaksudkan yang kelas B ini untuk concentrate voting power. Nah, sedangkan yang kelas A ini ditujukan untuk stronger claim to residual cash flow, untuk menguatkan klaim bagi sisa dari cash flow atau net cash flow. Nah, di sini seperti yang tadi sudah saya bahas, yang kelas A itu tidak bisa vote, cannot vote, tapi substitute by monitoring and control, diganti dengan mekanisme monitoring dan control yang bagus. Nah, apa tujuan kelas B ini diberikan kepada para manajer atau insider? Di sini tujuannya adalah untuk membuat long term strategy. Jadi kalau misalkan yang kelas A punya hak untuk vote, bisa jadi kebijakannya hanya jangka pendek, tapi karena yang ada di situ adalah insider, sehingga keputusannya berdasarkan jangka panjang. Nah, juga di sini yang tidak kalah penting adalah can extract higher premium, dapat meningkatkan harga ya, extract higher premium to prevent company takeover, untuk menjaga, untuk menghalangi perusahaan di take over oleh kompetitor misalkan, sehingga dia bisa mengekstrak higher premium, misalkan harganya menjadi lebih mahal gitu ya, harga sahamnya, sehingga tidak mampu untuk dibeli oleh kompetitor. Nah, berikutnya ada yang namanya kebijakan create targeted stock atau tracking stock. Ini kebijakan yang kedua dari equity restructuring, yaitu adalah membuat saham tertarget atau saham yang bisa di tracking. Maksudnya apa? Saham ini berbeda dengan jenis saham yang merupakan kepemilikan secara keseluruhan. Saham ini adalah saham yang dihubungkan langsung, link directly to performance of a business unit or division. Jadi performa sahamnya itu dilinkkan kepada performa sebuah business unit kayak gitu ya. Sehingga penghitungan EPS, penghitungan dividen, dan income estimation ini terpisah dari setiap unit bisnisnya, dan terpisah dari unit bisnis secara keseluruhan. Nah, karena pemisahan ini kemudian basis of dividennya itu juga akan terpisah. Nah, di sini market melihat bereaksi positif. Kenapa? Karena hal ini akan meningkatkan transparansi dan juga akan memberikan reward kepada manajemen dengan kontribusi spesifik. Artinya ketika dia meningkatkan performa sebuah unit bisnis, maka dia akan dihargai lebih dari performanya itu. Strategi equity restructuring yang berikutnya adalah equity carve out. Apa ini equity carve out? Dia adalah proses di mana parents company dari multi subsidiary, berarti perusahaan yang punya banyak anak perusahaan gitu ya, ini menjual issue equity claims of a subsidiary via IPO, menjual saham salah satu anak perusahaannya dengan IPO. Nah,
Di sini tapi perusahaan parentsnya tetap sebagai majority control gitu ya, dia tetap mengkontrol subsidiarinya. Nah di sini market mereact positif. Kenapa? Karena carve out ini, equity carve out ini, atau menjual saham anak salah satu perusahaan ini provide informations of subsidiary asset. Jadi menghadirkan perusahaan informasi terhadap aset perusahaan. Di sini market mereact positif terhadap equity carve out. Kenapa? Karena equity carve out provide information of subsidiary assets. Dia menghasilkan informasi terhadap aset dari sebuah anak perusahaan. Nah, tapi ternyata juga menghadirkan informasi terhadap aset bagi perusahaan yang lainnya seperti itu. Jadi market mereact ini sebagai positif karena adanya apa? Adanya tambahan informasi. Nah, kebijakan berikutnya dari equity restructuring adalah spins out and asset sales. Spins out adalah share dari subsidiary company atau anak perusahaan itu kemudian didistribusikan kepada shareholders of current parent company. Jadi kalau misalkan perusahaan itu punya anak perusahaan itu sahamnya dibagikan merata kepada para pemilik saham yang memegang saham induk perusahaan. Oke. Lalu berikutnya adalah asset sales. Asset sales adalah menjual sebagian aset ya. Ini gunanya untuk promote efisiensi. Biasanya dijual pada harga discount price atau harga yang lebih murah gitu ya. Nah, ini juga akan meningkatkan enhancing firm value. Nah, kalau misalkan aset yang dijual itu do not fit strategically with core business, kalau misalkan aset yang dijual itu adalah aset yang tidak sesuai sama strategi bisnis yang inti, yang utama, maka ini akan menguntungkan shareholders. Tapi kalau misalkan aset yang dijual itu adalah berkaitan sama core business dan ini berkaitan sama distress related sell-offs, maka ini akan menguntungkan bondholders. Itu adalah strategi-strategi dari dari financial structure yang terdiri dari cutting dividends dan equity restructuring. Equity restructuring tadi ada 4 ya. Satu adalah create dual class capital. Lalu kedua create targeted stock. Yang ketiga adalah equity carve outs atau menjual saham anak perusahaan. Lalu berikutnya adalah spins out dan asset sales. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang operating restructure. Operating restructure di sini ada yang pertama adalah downsizing dan plant closing. Downsizing artinya adalah pengurangan skala produksi, di mana ini dimaksudkan untuk mengimprove operational performance yang akan menurunkan cost of sales, cost of labor, dan cost of capex dan R&D expenditure, research and development expenditure. Yang kedua adalah plant closing atau penutupan pabrik ya. Nah, ini dimotivasi dengan penurunan firm profitability, dengan penurunan keuntungan. Dan announcement of plant closing ini akan menurunkan earning slightly. Lalu berikutnya adalah strategi berikutnya increase coverage by analyst. Nah, dari sisi operational operating restructure, increase coverage by analyst ini maksudnya adalah membuat analisa yang lebih transparan dari para analis. Kalau sebelumnya misalkan ada hidden value ya, atau ada operating performance yang tersembunyi gitu ya. Nah, dengan adanya more transparansi ini akan meningkatkan operating performance. Nah, ini tujuannya apa? Untuk raise shareholder return by revealing hidden value. Bisa jadi ada hal-hal yang tersembunyi yang belum terungkap gitu ya. Kemudian dengan adanya increase coverage by analyst ini lebih transparan dan kemudian lebih kelihatan operating performance-nya tuh seperti apa. Lalu dampaknya adalah shareholder value-nya bisa meningkat. Nah, inilah nanti kaitannya sama yang tadi tuh, yang equity carve out ya, kaitannya sama equity carve out ya, di mana tadi perusahaan menjual saham anak perusahaannya. Nah, sehingga kemudian kemudian analis coverage-nya meningkat, ada perhatian lebih terhadap unit bisnis tertentu tersebut seperti itu, sehingga kemudian transparansi lebih tinggi dan performa lebih kelihatan lebih realnya seperti apa gitu. Yang berikutnya adalah restructuring to attract new investors. Ini dari sisi operating restructure. Restructuring to attract new investor ini bisa berasal dari equity carve out tadi, di mana menjual saham anak perusahaan ya. Ini will attract new investor. Lalu berikutnya restructuring the ownership to improve operating performance. Di sini berasal dari higher return on invested capital. Ini merupakan insentif to management. Jadi manajemen di sini ada akuntabilitasnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kalau misalkan harga stoknya turun, maka kompensasi bagi manajemen itu juga ikut turun, sehingga kemudian perusahaan bisa mempush manajemen untuk semakin meningkatkan value perusahaan. Ya, itu adalah restructuring the ownership to improve operating performance. Jadi langsung dikaitkan antara manajemen dengan sebagai operating performance dengan harga stoknya. Lalu kemudian improve corporate governance. Nah, ini corporate governance dalam hal ini adalah board of directors, mengganti board of directors, lebih banyak outsiders atau orang luar untuk apa? Untuk mendapatkan better monitoring. Juga kemudian mengurangi jumlah maupun masa jabatan BOD untuk efisiensi. Di sini BOD juga bisa diwajibkan untuk memegang equity atau sebagai pemegang saham agar apa? Agar punya visi yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah increase strategic flexibility.
Ini lebih kepada meningkatkan fleksibilitas perusahaan agar strategi yang lebih fleksibel bisa meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Oke, to sum up, sebagai kesimpulan itu adalah langkah-langkah dari financial distress yang bisa dilakukan oleh perusahaan, terbagi menjadi dua, financial structure dengan operating structure. Seperti itu.